wabarakatuh. Hai, saya Sulastri Nursin, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, bagi orang-orang yang berkompeten terhadap dunia bidang pendidikan, dia akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini itu dia masih mengalami yang namanya sakit. Nah, dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak demikian. Nah, seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia, di mana kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Nah, masalah yang pertama bahwa pendidikan khususnya di Indonesia itu dia menghasilkan yang istilahnya manusia robot. Dikatakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak mengalami keseimbangan. Nah, pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir kognitif dalam perilaku belajar yang merasa afektif. Nah, jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi. Nah, padahal belajar tidak hanya berpikir, sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Nah, masalah yang kedua yaitu sistem pendidikan yang top-down. Nah, sistem pendidikan yang top-down ini atau dari atas ke bawah, dia adalah sistem pendidikan dengan gaya bank. Nah, sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid, dia dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa, di mana guru itu sebagai pemberi, dia mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan, di mana guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Nah, otak murid dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari guru ditransfer ke dalam otak murid, dan bila waktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Nah, murid hanya menampung apa saja yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman, dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya sendiri. Nah, di sini manusia sebagai objek yang adalah wujud dari dehumanisasi, yang merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi. Dia menyebabkan manusia tercerabut dari akar-akar budayanya, seperti di dunia timur atau Asia. Nah, bukankah kita telah sama-sama melihat bagaimana kaum muda zaman ini yang begitu gandrung dengan hal-hal yang berbau barat? Nah, oleh karena itu, strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dengan strategi kebudayaan Asia. Nah, sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik internasional. Bukan bermaksud anti Barat, melainkan justru hendak mengajak kita semua untuk melihat kenyataan ini sebagai sebuah tantangan bagi dunia pendidikan kita. Nah, secara garis besar, ada dua solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, solusi yang pertama yaitu solusi sistematis, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Nah, sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme,
yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Nah, solusi yang kedua yaitu solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Nah, solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Nah, banyak sekali sebenarnya faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, sebenarnya yang menjadi masalah mendasar di pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri, yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman, dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin cukup sampai sinilah permasalahan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, there she goes again. Every morning it's the